warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ardianti dengan NPM 1715310046 dari Prodi Manajemen. Sebelum saya lanjut ke presentasi saya selanjutnya, saya membahas dulu tentang TKM. TKM adalah suatu filosofi yang menghendaki perubahan tingkat organisasi, dan TKM ini fokus terhadap kualitas produk, di mana kualitas produk yang dihasilkan menjamin mutu yang baik dengan kualitas produk yang baik juga untuk meningkatkan loyalitas pelanggan untuk membeli suatu produk yang dihasilkan. Kemudian kita masuk pada topik pembahasannya, yaitu peranan manajemen mutu TKM terhadap PT Mustika Ratu Tbk Indonesia. Sebelumnya saya menjelaskan dulu latar belakang dari PT Mustika Ratu ini. PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan. Awal berdirinya perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia ini tidak lepas dari peranan penting sang pendirinya, yaitu Putri Keturunan Keraton Dr. Haji Bram Moryati Sudibyo, SSMH. Dengan membawa tradisi keluarga yang telah berjalan bertahun-tahun, akan keterampilan meramu bahan-bahan alami untuk dibuat jamu yang nantinya menjadi perawatan kesehatan dan kecantikan. Mustika Ratu menjadi perusahaan jamu dan kosmetik terbesar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pencatatan saham untuk pertama kalinya dalam jajaran nama perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juli 1995. Hingga saat ini, Mustika Ratu termasuk perusahaan besar dan mempekerjakan 3.000 orang karyawan yang telah memproduksi varian jamu dan kosmetik. Selanjutnya, tentang peranan manajemen mutu atau TKM di perusahaan PT Mustika Ratu Tbk Indonesia. Dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia dan sudah tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam perawatan wajah dan tubuh, maka untuk mencapai kepuasan konsumen, perusahaan harus mengeluarkan produk yang berkualitas dengan mutu terbaik, sehingga dikuasai atau disukai oleh konsumen. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan hendaknya selalu berorientasi pada perusahaan konsumen atau kepuasan konsumen. Perbaikan mutu berkesinambungan dengan terlibat dalam suatu proses. Prinsip dalam TKM ini atau Total Quality Management dalam penerapan TKM tidak lepas dari standar mutu. Produk mutu yang dihasilkan harus baik dengan kualitas yang bagus untuk disukai atau diminati seluruh customer atau pembelinya. Dengan memudahkan kita dalam mengukur mutu dari standar yang berbeda-beda, salah satu instrumen pengukuran standar mutu yang dilakukan dalam pabrikasi adalah menggunakan ISO 9002. Jelas ini adalah sebuah persaingan di pasar. Bagaimana kita menjadi pemenang atau kompetitor dalam melawan persaingan di dalam pasar penjualan kita. Maka dari itu, kita harus memberikan produk dengan bermutu baik, bebas cacat, dengan selera konsumen, dengan yang paling penting harganya murah, penyerahan tempat waktu, aman digunakan, bersahabat dengan lingkungan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Produk dengan kriteria tersebut dapat menguasai pasar, pastinya akan memenangkan kompetitor kita dengan cara kualitas terbaik. Maka muncullah filosofi yang menghendaki perubahan perilaku semua tingkat organisasi, menaruh perhatian pentingnya kepuasan konsumen yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM. Kemudian TQM ini merupakan suatu sistem yang mengetahui mutu sebagai usaha yang berorientasi kepuasan konsumen, yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam membentuk tim terus menjadi lebih baik. Maka apa saja sih
tujuan dan manfaat manajemen mutu di suatu perusahaan, maka timbullah pertanyaan seperti itu. 1. Meningkatkan kinerja. Kedua, produktivitas dan pendapatan perusahaan menjadi lebih baik. Ketiga, membantu untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam proses produksi dengan tahap pengecekan, penganalisis, dan penelitian produk tersebut. Pelayanan dan kualitas yang baik. Unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen mutu terhadap produk yaitu terdapat beberapa unsur penting dalam mengukur sifat mutu suatu produk. Pertama, harga yang wajar. Kedua, ekonomis. Ketiga, tahan lama. Keempat, aman. Kelima, mudah digunakan. Keenam, mudah dibuat. Dan ketujuh, dan mudah dibuang. Fungsi mutu yaitu satu pemeriksaan mutu atau quality inspection. Merupakan tindakan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan yang dimaksud atau tidak, sesuai dengan gambaran atau perancangan suatu produk dengan kualitas yang baik dan penelitian yang terbaik. Kedua, pengendalian mutu atau quality control. Bila suatu produk tidak sesuai dengan persyaratan yang dibuat pada waktu pemeriksaan, maka harus ditindaklanjuti dapat sesuai dengan kondisi yang dimaksud, melakukan perubahan menjadi yang lebih baik lagi. Ketiga, pemastian mutu atau quality assurance, yaitu mutu tidak dijamin melalui pemeriksaan saja, tetapi memerlukan rancangan yang rasional, pelaksanaan operasi, dan proses pengendalian mutu. Dan berikutnya yang paling terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Saya membahas tentang menurut A. V. Feigenbaum dalam buku Total Quality Control. Mutu secara langsung dipenuhi oleh 9 faktor dasar yang dikenal dengan 9 MS, yang terdiri dari 1. Market atau pasar. Kedua, money. Ketiga, manajemen. Keempat, manusia. Kelima, motivasi. Keenam, materi. Ketujuh, mesin. 8, metode informasi. Dan yang paling terakhir adalah mounting product recruitment. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan beredukasi untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih.